Pemulihan ekonomi. Mengejutkan, Arief Puyono minta judi togel dilegalkan Jokowi. Yasona Lauli sita aset kejahatan 10.000 triliun di Swiss. Rizal Ramli pun angkat bicara. Arief Puyono minta Jokowi legalkan judi togel dan juga kasino. Dampak virus corona bukan saja mempengaruhi aspek kesehatan, namun juga melumpuhkan ekonomi nasional. Pemerintah saat ini sedang berupaya membangkitkan ekonomi dengan diberlakukannya new normal atau adaptasi kehidupan baru. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja FSP BUMN Arief Puyono menilai, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi saat ini, pemerintah harus memikirkan untuk melegalkan judi, kasino, dan juga togel. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di saat COVID-19, satu-satunya cara, legalkan judi, kasino, dan juga togel, sehingga dampaknya akan membuka lapangan kerja dan usaha-usaha baru, tulis Arief Puyono melalui akun Twitternya @BUMN Bersatu, Rabu 15 Juli. Dia beranggapan sejumlah negara yang melegalkan judi merupakan negara-negara maju. Menurut dia, dengan melegalkan judi, maka ekonomi akan berkembang positif. Nggak ada negara yang legalkan judi. Itu negaranya miskin. Coba kasih contoh, negara yang ada kasino atau judi, masuk negara miskin. Dengan judi dilegalkan, maka trickle down efeknya terhadap perekonomian akan positif, ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu. Nah, Kang Mas Jokowi, mesti kita pikirkan ini. Kita legalkan judi di Indonesia, pungkasnya. Sungguh tidak masuk di akal. Rizal Ramli pun angkat bicara. Jarang menteri sehebat kami. Sehari selamatkan 40 triliun rupiah. Ekonom Rizal Ramli mengklaim kinerjanya sangat bagus ketika menjabat Menko Kemaritiman. Ia menyebut pernah menyelamatkan uang negara 40 triliun rupiah dalam satu hari. Sebetulnya, dari segi kinerja, mohon maaf, jarang menteri yang kinerjanya sehebat kami, kata Rizal Ramli di channel YouTube Sahabat Rizal Ramli. Ia mengaku tidak disukai di kabinet Jokowi lantaran dianggap mengganggu kepentingan pengusaha yang merangkap penguasa. Rizal Ramli mengganggu pengusaha yang merangkap penguasa. Kalau ini kan memang saya nggak suka. Kalau mau jadi pengusaha, ya pengusaha saja. Kalau mau jadi penguasa, penguasa saja, tambah Rizal Ramli. Menurut Rizal, di Amerika juga banyak pengusaha yang menjadi pejabat. Tapi saat menjadi pejabat, mereka berhenti mengurusi bisnis mereka. Tapi di kabinet Pak Jokowi, masih ada yang udah pengusaha, penguasa juga, merugikan, katanya. Rizal Ramli mengaku beberapa proyek penguasa dibatalkan ketika masih menjabat menteri. Salah satunya pembatalan proyek jaringan pipa bahan bakar minyak BBM sepanjang Pulau Jawa. Saya bilang ngapain? Kan sudah ada jaringan distribusi BBM pakai truk tangki dan lain-lain. Masa bikin yang baru lagi? Habisin 3 miliar dolar, cetusnya. Pembatalan proyek itu membuat salah satu pejabat marah. Sebab adik pejabat itu merupakan salah satu pelaksana proyek. Ada pejabat yang adiknya terlibat di situ, di proyek. Dia marah sama saya, kata Rizal. Proyek lain yang juga dibatalkan yakni rencana pembuatan tangki storage BBM atau tempat penyimpanan BBM. Saya bilang, ngapain Pertamina ngabisin ratusan juta dolar untuk bikin tangki? Toh, kita beli BBM setiap hari 1,1 juta barel. Kita panggil aja yang jualan BBM, yang buat nyediain tangkinya, imbuhnya. Presiden setuju saya dibatalin, tambah Rizal. Pembatalan proyek itu membuat seorang pejabat yang merangkap pengusaha marah besar. Sebab anaknya terlibat dalam bisnis tersebut. Akhirnya pengusaha dan penguasa itu meminta Presiden Jokowi mendepak Rizal Ramli dari kabinet. Orang kuasa ya kerjaannya bisikin Jokowi terus supaya ganti saya, kata Rizal. Sebetulnya sederhana, Rizal Ramli dipecat karena pengusaha yang merangkap penguasa ketakutan proyeknya akan di-stop, imbuhnya. Dengan pembatalan proyek itu,
Rizal Ramli mengklaim menyelamatkan uang rakyat 40 triliun rupiah dalam satu hari saja. Kita nyelamatin buat Republik Indonesia triliunan ya. Itu 3 miliar dolar plus 600 juta dolar. Itu satu hari saja saya selamatin 40 triliun lebih. Pungkas Rizal Ramli. Di lain sisi, pemerintah Republik Indonesia bersiap sita aset kejahatan yang disimpan di Swiss diperkirakan 10.000 triliun rupiah. Semoga saja. Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli menyampaikan, pemerintah akan mulai prosedur pengumpulan data dan pelacakan aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss. Dasar hukum terkait hal tersebut sudah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan Yasona usai DPR menyetujui rancangan undang-undang pengesahan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss untuk menjadi undang-undang dalam sidang paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020. Dia mengatakan, langkah selanjutnya, pemerintah akan membentuk tim bersama dengan Bareskrim, Kejaksaan, Komisaris Pemberantasan Korupsi, serta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan aset tracing. Kami juga nantinya akan bekerja sama dengan pihak Swiss untuk membuka dan meminta data-data yang ada. Dengan dasar hukum ini, kita sudah melakukan hal tersebut, kata Yasona dikutip Rabu 15 Juli 2020. Dia juga menegaskan, dengan undang-undang ini, aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss akan lebih mudah dilacak dan disita oleh negara. Bagusnya, undang-undang ini bersifat retroaktif. Jadi, seluruh kejahatan fiskal, pencucian uang, atau apa saja yang terjadi sebelum perjanjian ini bisa tetap kita lacak, ujarnya. Politikus PDIP tersebut juga menyampaikan bahwa pemerintahan akan terus mencoba menjalin perjanjian bantuan hukum timbal balik atau Mutual Legal Assistance atau MLA, serupa dengan negara-negara lain. Langkah itu sebagai upaya pemberantasan tindak pidana transnasional. Kita akan teruskan hal ini, misalnya dengan Serbia. Walaupun belum ada perjanjian ekstradisi dan MLA, tetapi Serbia sudah mengajukan draft dan akan kita bahas tahun depan setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, ujarnya. Adapun undang-undang yang mengatur tentang MLA dengan Swiss ini merupakan buah dari upaya panjang yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pembicaraan dirintis pada 2007 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Presiden Konfederasi Swiss, Micheline Calmray, di Istana Negara, Jakarta. Ketika itu, Calmray sepakat dengan ide pemerintah Indonesia dan Swiss yang bekerja sama mengembalikan aset koruptor di negara tersebut. Pembicaraan kembali dilakukan pada 2010 saat Presiden Konfederasi Swiss, Doris Leuthard, berkunjung ke Indonesia. Namun redup akibat berbagai hambatan, termasuk teknis pengembalian aset dan ketatnya aturan perbankan di Swiss. Diskusi kembali hidup di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan perundingan pertama pun digelar pada 28 hingga 30 April 2015 di Bali. Delegasi Indonesia kala itu diketuai Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat yang kini menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemkumham Cahyo Radian Muzhar. 2 tahun berikutnya, tepatnya pada 30 hingga 31 Agustus 2017, digelar perundingan kedua di Bern, Swiss. Barulah pada 4 Februari 2019, Menkumham Yasona Lawli dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter menandatangani perjanjian MLA Indonesia-Swiss dalam pertemuan di Bennerhof, Bern, Swiss. Saat membacakan pendapat akhir Presiden atas RUU tersebut, Yasona menyebutkan bahwa pengesahan RUU itu menjadi undang-undang akan meningkatkan efektivitas kerjasama pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional, meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana fiskal. Perjanjian ini juga memuat fitur-fitur penting yang sesuai dengan tren kebutuhan penegakan hukum, sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan dan permasalahan
tindak pidana yang dihadapi kedua negara. Kata Menteri Kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah tersebut. Yasona menambahkan, penyelesaian kasus tindak pidana transnasional ini tidak mudah. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana dalam teritorial negara. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional memerlukan kerjasama bilateral dan multilateral, khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan, imbuhnya. Ketua Pansus RUU MLA Republik Indonesia Swiss, DPR Ahmad Sahroni memperkirakan ada hampir 10.000 triliun rupiah pajak yang ditarik dari dana warga negara Indonesia WNI di Swiss. Perkiraan 10.000 triliun rupiah. Perkiraan. Tetapi yang tahu dari pajaknya Ditjen Pajak sendiri. Semoga undang-undang ini menjadi dasar yang kuat untuk mendapatkan informasi yang valid tentang pajak. Bagaimana menurut pendapat Anda?